ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Fiqhut Ta'amul Baina Az-Zawjain yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Kita masuk fasal husnu mu'asyaratin ma'a husnu ibadah. Baiknya pergaulan dibarengi atau diiringi dengan baiknya ibadah. Maksudnya kaum muslimin, bahwa seorang suami di samping menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan maksimalkan beribadah kepadanya, juga ia mesti menjalin hubungan yang baik dengan sesamanya, wabil khusus menjalin hubungan kepada sang istri. Kaum muslimin, di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul layla wa tasumun nahara wa taf'al wa tasaddaq." Ada seorang wanita, yaitu si fulanah, yang rajin mengerjakan salat malam, berpuasa di siang hari, bersedekah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, dan ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, hiya min ahlin nar. Wanita ini atau wanita yang Anda tanyakan adalah termasuk dari penghuni neraka. Ya, alias kaum muslimin, bahwa orang yang menjalin hubungan baik dengan Rabbnya, dia juga berkewajiban untuk menjalin hubungannya dengan sesamanya, wabil khusus kepada orang yang terdekat dia, yaitu sang istri. Kaum muslimin, jika hadis ini terkait dengan berbuat buruk dengan tetangga, seperti yang disebutkan tadi dalam hadis, lalu bagaimana jika pelanggaran tersebut atau tindakan yang menyakitkan tersebut ditujukan kepada orang yang terdekat dalam kehidupan kita, di mana ada perintah khusus untuk memperlakukan
orang tersebut, yaitu istri kita, di mana juga didukung di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, itu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim, ketika beliau menafsirkan wa ashirunna bil ma'ruf, ay tayyibu aqwalakum. Tayyibu aqwalakum lahun. Hendaklah kalian bertutur sapa kepada istri-istrimu dengan tutur sapa yang baik. Wa hassinu af'alakum wa hay'atakum bihasbi qudratikum. Dan hendaklah kalian memperbagusi sikap dan penampilan kalian terhadap istri sesuai dengan batas kemampuan kalian. Kama tuhibbu dzalika minha faf'al anta biha. Sebagaimana kalian menyukai hal tersebut dari mereka, maka lakukan hal yang semisal pada mereka. Jika kita suka istri kita berbuat baik, bersikap yang lembut, maka perlakukan hal yang sama kepada pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mislul ladzi 'alayhinna bil ma'ruf." Walahunna mislul ladzi 'alayhinna bil ma'ruf. Dan para wanita punya hak. Para wanita punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Wanita punya kewajiban, betul, punya kewajiban yang besar terhadap suami. Namun ia juga punya hak yang mesti ditunaikan oleh seorang suami. Kaum muslimin, jika melihat bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan kita, maka beliau adalah orang yang terdepan dalam melakukan segala kebaikan, termasuk terdepan dalam melakukan kebaikan terhadap orang terdekatnya, yaitu istrinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya atau istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Jadi Nabi memproklamasirkan demikian, ya, bahwa dialah yang terbaik terhadap istrinya. Kaum muslimin, umumnya rumah tangga kita, rumah tangga kaum muslimin, tidak kekurangan garam dan juga gula, tidak kekurangan beras dan juga tepung. Yang kurang adalah suami penyayang, suami yang lembut, pemimpin yang bertanggung jawab dalam rumah tangga, serta seorang ayah yang jujur kepada Tuhannya dan jujur kepada dirinya sendiri. Itu yang kita kekurangan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memaparkan atau menunjukkan beberapa hadis-hadis Nabi, baik itu sabda atau perbuatan, yang menunjukkan bagaimana baiknya Nabi ketika berinteraksi dengan istrinya. Semisal kaum muslimin, hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana al-habasu yal'abuna bihirabihim." Adalah orang-orang Habasyah, dalam riwayat yang lain orang-orang Sudan, ya, orang-orang Sudan itu biasa bermain
atau pernah bermain bihirabihim dengan tombak mereka, dengan tombak-tombak kecil mereka. Dan dalam riwayat yang lain juga sekaligus melengkapi diri dengan ad-darq. Ad-darq itu tameng. Jadi mereka bermain dengan tombak, dengan tameng. Dan itu dalam riwayat disebutkan dilakukan di masjid. Jadi satu menyerang, satu menangkis, satu menyerang. Ya. Fasatarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana anzuru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku, menghalangiku. Wa ana anzur, sedang aku menyaksikan permainan tersebut. Yani Nabi menutupi aku dengan kain selendangnya dan aku pun menyaksikan permainan tersebut. Fama ziltu anzuru hatta kuntu ana ansarifu. Dan aku terus menyaksikan permainan tersebut. Hingga aku sendiri yang pergi. Sampai ini dalil bahwa wanita menyaksikan permainan laki-laki, ya, atau wanita menyaksikan kajian yang disampaikan oleh laki-laki bukanlah hal yang terlarang selagi aman dari fitnah, sebagaimana Bunda Aisyah melihat permainan orang-orang Habasyah di masjid. Faqduru qadral jariyatil hadisah. Faqduru qadral jariyatil hadisatis sinni al-harisa ala al-lahwa. Kata Nabi, maka hargailah keinginan gadis kecil yang amat menyukai permainan ini. Ya, alias bahwa mereka yang usianya masih muda, masih gadis, ya, apalagi yang belum mencapai akil balik, memang kecenderungan kesukaannya kepada hal-hal yang bersifat hiburan itu begitu kuat. Ya, ada seorang ayah juga kepada anak-anak perempuannya terlalu ketat. Ya, pokoknya nggak ada waktu bermain, nggak ada waktu hiburan, harus hafal, harus belajar dan lain sebagainya. Ya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memahami karakter seseorang. Ya. Jadi kata Nabi, maka hargailah keinginan gadis kecil yang amat menyukai permainan. Dan itu memang kecenderungan anak-anak yang masih belum balik, bahkan sudah balik pun masih belum betul-betul dewasa, itu memang menyukai hal-hal yang bersifat hiburan. Ya, baik. Dalam riwayat yang lain, wa kana yawma 'idin yal'abu as-Sudan bid-darq wal hirab. Pada hari Id, orang-orang Sudan itu bermain darq, bermain tameng dengan tombak. Fa imma sa'altu Rasulullah wa imma qala tastahin tandurin. Jika bukan aku yang minta kepada Nabi untuk ikut menyaksikan, maka kadang Nabi SAW yang menawarkan untuk menyaksikan permainan tersebut. Sampai kata Nabi, gak mau tah, gak selera tah untuk nonton hiburan ini. Fakultu na'am. Ya, aku katakan, ya, aku mau. Fa'aqamani wara'ahu. Nabi lantas memposisikan aku di belakang beliau. Ya. Jadi kalau wanita nonton ya di bagian terdepan. Ya, taruh di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khaddi ala khaddihi. Pipiku menempel di pipi beliau. Berarti dalam riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu anha itu meletakkan dagunya di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pipi ketemu pipi. Ya, sambil nonton. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengambil rida selendang beliau lalu menutupi diri Aisyah. Ya. Lalu Nabi berkata kepada orang-orang Sudan tersebut, "Dunakum ya Bani Arfidah." Teruskan permainan kalian, wahai Bani Arfidah. Teruskan, lanjutkan. Alias ini istri beliau masih mau menyaksikan tontonan tersebut. Summa qala hasbuk. Cukup. Dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, "Belum ya Rasulullah. Masih, minta terus, lanjutkan." Sampai kata Nabi, "Hasbuk." Cukup. Katanya, "Belum ya Rasulullah." Ya. Jadi seperti itu. Ketika nanti kata Aisyah, "Qultu na'am." Ketika aku bilang ya sudah cukup, qala kata Nabi, "Fadhhabi." Pergilah. Kalau sudah cukup, pergilah. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi bertanya, "Hasbuk." Cukup, kata Aisyah, "La ta'jal." Jangan tergesa-gesa ya Rasulullah. Ini masih belum lagi. Masih belum puas nontonnya. "Hasbuk." Qala la ta'jal. Belum ya Rasulullah, jangan tergesa-gesa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa mali hubbun nadhari ilaihim." Sebenarnya aku tidak begitu suka nonton permainan mereka. Walakinni ahbabtu, akan tetapi aku suka ayyablughan nisa, agar hal ini sampai kepada pemandangan ini sampai kepada wanita-wanita yang lain atau mungkin kepada istri-istrinya. Maqamuhu li wa makani minhu. Bagaimana besarnya kedudukan beliau di hatiku dan besarnya kedudukan aku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya seperti itulah. Jadi kata Aisyah, sebenarnya aku tidak begitu tertarik dengan tontonan itu. Tetapi aku ingin menyampaikan pesan kepada para wanita-wanita. Bagaimana kedudukan Nabi di sisiku dan juga kedudukan aku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah pantas mendapatkan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Abu Bakar As-Siddiq." Aisyah radhiyallahu Aisyah. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, kami tidak bertanya dari kalangan wanita. Yang kami tanya ini dari kalangan laki-laki. Siapa yang paling engkau cintai?" Kata Nabi, "Bapaknya." Bapaknya. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Umar. Lalu siapa ya Rasulullah? Nabi menyebutkan. Kemudian sahabat yang bertanya ini menghentikan pertanyaannya, khawatir nama beliau tidak disebut atau ada di bagian yang paling terakhir. Yang sebelumnya dia merasa bahwa dia merasa percaya diri bahwa ketika dia menanyakan ini, dia akan mendapat hati yang besar di sisi Nabi SAW, mendapat tempat di hati Nabi. Namun ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Ya, ini menunjukkan bagusnya interaksi Nabi, pergaulan Nabi dengan sahabat-sahabat, sampai ya masing-masing sahabat itu merasa dirinya mendapat tempat di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena saat bertemu Nabi selalu tersenyum, ya, memberikan penghormatan yang besar, ya, sehingga semua orang merasa nyaman dengan itu. Ya, sementara kita ini kaum muslimin mau ketemu si fulan kadang rasanya berat. Jangan-jangan nanti dia mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Ya. Mau ketemu ini juga khawatir. Ya. Mau ini alias tidak nyaman. Ya. Oleh karena itu bersikaplah sebagaimana Nabi SAW bersikap. Baik, itu kisah yang pertama. Bagaimana Nabi SAW memperlakukan istrinya dengan amat baik, sampai juga dihibur dengan tontonan-tontonan yang tidak melanggar syariat. Ya, ada kalanya Nabi menghiburnya dengan cara berjalan, ada kalanya dengan tontonan seperti ini. Ya, baik. Jika syariat berlonggar dengan urusan seperti ini kaum muslimin, maka berlonggar-longgarlah. Jangan ya mengambil sikap yang kaku, yang merasa bahwa jika menjauhkan istri dan anak dari seperti itu lebih bagus bagi agama. Oh, enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Baik. Kemudian riwayat yang lain, kisah yang lain, kita ambil contoh yang kedua. Masih dari Aisyah
radhiyallahu anha qala kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Saya pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu perjalanan beliau. Dan sebagaimana yang antum telah ketahui pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa Nabi jika ingin safar, maka beliau mengundi istri-istrinya mana di antara mereka yang ikut dengan Nabi. Ya kadang satu atau dua yang diajak serta. Wa ana jariyatun lam ahmilil lahma wa lam abdun. Dan aku ketiga itu masihlah masih gadis yang muda, alias masih seorang wanita yang masih berumur muda. Ya. Dan aku ketiga itu masih langsing. Di sini disebut lam ahmilil lahma, aku belum bawa daging. Alias aku belum langsing. Aku masih langsing waktu itu. Walam abdun, aku belum gemuk. Ya biasa, orang kalau masih gadis, belum menikah atau masih di awal nikah itu biasa. Kalau langsing itu biasa. Itu biasa. Ya. Faqala linnas. Lalu Nabi SAW berkata kepada rombongan yang bersama beliau, Taqaddamu. Ayo, teruslah kalian. Ya, majulah terus. Biarkan saya dengan Aisyah di belakang. Taqaddamu, maka mereka pun terus maju dengan kendaraan-kendaraan mereka. Lalu Nabi SAW turun dari kendaraan beliau. Kemudian berkata kepada Aisyah, Ta'alai hatta usabiqah. Ayo, kemarilah. Mari kita berlomba lari. Fasabaqtuhu. Aku pun meladeni permintaan Nabi, meladeni tantangan Nabi, dan kami pun berlomba. Saya pun berlomba dengan beliau dan saya keluar sebagai pemenangnya. Aku mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat muqaddimah dari ucapan Aisyah, waktu itu aku masih langsing dan belum gemuk. Ya, baik. Fasakata anni. Lalu Nabi pun tidak pernah mengungkit-ungkit cerita itu lagi. Gak pernah, sudah lama cerita itu. Hatta idza hamaltul lahma, hingga ketika aku sudah mulai berisi, ya alias sudah tidak seperti dulu lagi. Wa baduntu wa nasitu, dan aku sudah mulai gemuk, berisi dan gemuk. Ya memang seperti itulah kalau sudah berkeluarga, sudah punya suami, tambah sudah punya anak, umumnya yang tadinya langsing mulai menjadi gemuk. Biasanya seperti itu. Makanya tidak usah terlalu stres lah ya kalau mendapati badan kok gemuk. Itu sudah alami, itu sudah biasa. Ya, sebagaimana Aisyah dulunya langsing, kemudian kata Aisyah gemuk. Ya. Dan biasanya orang-orang di negeri tertentu, ya, semisal di Mesir itu, kalau lihat istrinya gemuk itu bangga. Karena istilahnya berhasil memakmurkan istri. Istri senang sehingga jadi gemuk seperti itu. Mereka agak minder kalau istrinya kurus. Agak minder. Ya. Jadi banggalah kalau istri gemuk ya. Dan bilang kepada istri supaya tidak terlalu stres kalau gemuk, katakan aku malah lebih menyukai dengan kondisimu seperti ini. Ya. Karena standar kecantikan itu juga berbeda-beda. Di masa terdahulu, konon di masa Cleopatra, setelah masanya Firaun itu, standar kecantikan itu adalah gemuk. Semakin gemuk semakin cantik. Oh, itu. Ya. Aisyah radhiyallahu anha badannya berisi. Kata Aisyah, ketika aku sudah mulai gemuk, ya. Faqala linnas,
taqaddamu. Kharajtu ma'ahu fi ba'di asfari. Jadi Aisyah sudah lupa cerita itu. Enggak teringat lagi, cerita itu sudah lama. Lalu aku keluar bersama Nabi di salah satu perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala linnas taqaddamu. Ayo majulah duluan. Berjalanlah lebih cepat. Biarkan kami berdua di belakang. Fataqaddamu, maka mereka pun berjalan lebih dahulu. Summa qala ta'ali hatta usabiqak. Ayo, kemarilah ya Aisyah. Mari kita berlomba lari. Fasabaqtuhu. Lalu aku pun meladeni tantangan beliau. Fasabaqani, dan beliau keluar sebagai pemenangnya. Alias kali ini Aisyah kalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yadhak, dan Nabi pun tertawa. Wa huwa yaqul hadhihi bitilka, ya Aisyah, ini pembalasan pada pertandingan yang dulu. Hadhihi bitilka, ini balasannya dari kekalahanku yang terdahulu. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul pundakku dan berkata, ini pembalasan yang dulu. Ya, hadhi bitilka. Kaum muslimin, kita ingin ucapan-ucapan ini juga keluar dari mulut kita. Di saat misalnya kita ini sudah tua, yang dahulu pernah kita melakukan hal-hal yang menyenangkan di masa pengantin baru, ya, waktu pengantin baru ya, mungkin kita melakukan sebuah apa gitu, sering boncengan atau apa ya, atau apa saja, hingga kemudian cerita itu berulang lagi, lalu kita berkata hadhihi bitilka, ini dia pembalasan yang dulu. Ya, kita ingin keluar ucapan-ucapan seperti ini dari mulut para suami. Ya, jadi janganlah kemesraan itu hanya di awal-awal saja, ketika di pengantin baru. Setelah tua seperti ini sudah mulai cuek dengan kondisi istri, merasa tidak tertarik lagi dengan istri karena kondisinya sudah seperti itu. Sudah terlihat ubannya, sudah wajahnya berkerut, perutnya juga sudah longgar, ya, tidak kencang lagi. Ya, jadi selalu dijaga keromantisannya. Baik kaum muslimin, lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, beliau ya, ngajak istri lomba lari, yang mungkin kita belum pernah melakukan hal ini. Baik di masa kita masih pengantin baru, ya, hingga di masa tua kita ini. Tapi tidak mengapa kalau antum mempraktekannya besok-besok, ya, pergi ke pantai atau di halaman rumah, kemudian berlomba lari dengan Nabi, dengan dasar ingin mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu tadi ada sahabat melihat Nabi, ya, mengenakan baju dengan kancing terlepas bagian atas. Sahabat ini demi melihat itu sampai meninggal dunia, ia tidak pernah mengancing bajunya di bagian atas. Ketika ditanya, mengapa engkau melakukan itu? Katanya, aku pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang sama. Baik kaum muslimin, yang berikutnya, ada kalanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf, lalu istri-istri beliau datang membesuk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesibukannya beribadah kepada Rabb-Nya, beliau masih meluangkan waktu untuk meladeni pembicaraan istrinya. Kemudian ada kalanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengantar istrinya kembali ke rumah. Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Sofia bintu Huyai, bahwa Sofia ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazuru fi i'tikafi fil masjid. Bahwa Sofia pernah datang membesuk atau menjenguk Nabi saat Nabi beriktikaf di masjid.
di 10 terakhir Ramadan. Ya, istri pada kangen. Ini adalah suami-suami yang dikangeni istri. Sebab ada kalanya suami sudah pergi berbulan-bulan, istri biasa-biasa saja. Berarti ini suami bermasalah. Kenapa sampai istri tidak menanyakan kabarnya atau tidak ada desakan kuat untuk segera pulang. Ini celaka ini bagi suami-suami yang istri tidak pernah menanyakan kabar suami. Ya. Ini 10 hari. Belum genap 10 hari istri-istri Nabi berkunjung. Ya, berkunjung ke tempat Nabi, yaitu di masjid tempat beliau beriktikaf. Fatahaddatsat indahu sa'atan. Beliau berbincang dengan Sofia sesaat. Thumma qamat tanqalibu. Kemudian Sofia hendak beranjak pergi. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha. Nabi pun bangkit, ya, mengantar Sofia pulang ke rumah. Ya, pada asalnya orang yang iktikaf itu tidak boleh keluar kecuali hal-hal yang mendesak, dan tampaknya ini mendesak lantaran Sofia Ummul Mukminin mengunjungi Nabi di waktu malam, dan Nabi mengkhawatirkan ada hal-hal yang akan mengganggu, baik itu dari binatang atau apa, saat Sofia pulang. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarnya. Coba lihat baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Sofia tidak begitu jauh, tetapi Nabi dengan kesibukannya seperti itu masih sempat mengantarkan istri. Ya. Lalu bagaimana jika suami itu sebenarnya nganggur, hanya buka HP atau apa, cuma baca koran atau apa? Istri minta, "Mas, antar ke pasar." "Oh ya, pergi sendiri, kayak nggak punya kaki aja." Misalnya, ya kok tega. Ya, "Mas, mau belanja Mas, tolong antar dong." Pergi sendiri Mas. Masa nggak tahu jalan aja? Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana interaksi beliau yang begitu baik, ya, dekat, rumah istrinya tidak begitu jauh, ya, tetapi Nabi masih menyempatkan diri untuk mengantar. Lalu bagaimana dengan suami membiarkan istrinya safar, melakukan perjalanan yang begitu jauh, ya, alias sudah masuk dalam batasan safar, namun suami tetap tenang di rumah, tidak mengantarkan istrinya atau tidak menemani istrinya pada safar tersebut. Bukankah disebutkan dalam hadis tidak halal bagi seorang wanita yang melakukan perjalanan 3 hari 3 malam tanpa disertai mahram? Dalam riwayat yang lain, tidak halal bagi seorang wanita yang melakukan perjalanan 2 hari 2 malam tanpa disertai mahram. Dalam riwayat yang lain sehari semalam. Dalam riwayat yang lain bukan sehari semalam, hanya menyebutkan safar. Ya, safar tanpa ditemani oleh mahram. Ya, istri merasa terhormat dan tersanjung jika dia dikawal dan ditemani oleh suaminya. Tetapi kadang suami tidak merasakan hal-hal seperti ini. Baik. Kemudian kelanjutan hadis tersebut, melintas 2 laki-laki Ansar. Jadi saat perjalanan pulang mengantar Sofia, lewat 2 laki-laki. Falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a. Ketika melihat Nabi berjalan dengan Sofia, 2 pemuda ini berjalan lebih cepat. Jalan tergesa-gesa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala rislikuma." Tetap di tempat. Tetap di tempat. Innaha Sofia bintu Huyai. Ini Sofia bintu Huyai, alias ini istriku, bukan siapa-siapa. Kata 2 sahabat ini, "Subhanallah ya Rasulullah. Subhanallah ya Rasulullah," alias, "Ya Allah, siapa yang mau berburuk sangka kepada jenengan ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh manusia
melalui peredaran darah manusia. Dan aku khawatirkan setan mencampakkan ya keburukan di dalam diri kalian. Ya, subhanallah. Nabi bagaimana menjaga perasaan sahabat ini, walaupun sahabat ini tidak ada sangkaan ke arah sana. Namun jika kekhawatiran ada ke arah sana agar mereka tidak berdosa, maka Nabi menutup pintu itu. Nabi mengatakan, ini istriku ya, bukan siapa-siapa. Nah, kita juga kaum muslimin mesti mencontoh hal-hal seperti ini. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, ya, mungkin dicurigai oleh tetangga atau apa, sampaikan kepada tetangga. Oh maaf, ini saya dapat mobil baru, ini dapat pinjaman, ini rental ya. Kan orang kadang berkata, ini rumahnya sudah rapuh, sudah mau roboh, kok punya mobil baru. Ya, agar membantu saudara kita tidak berbuat dosa dengan berburuk sangka, kita yang segera datang. Oh maaf, ini mobil rental, kami rencana mau ke Surabaya, ini kami rental dari sekarang. Oh oh enggak mungkin kami buruk sangka seperti itu. Kadang setan kaum muslimin datang dengan memasukkan hal-hal seperti itu di dalam jiwa kita. Dan semua hal, segala hal. Ya, itulah hikmahnya kenapa ada walimah kalau pernikahan ya, diiklankan kepada orang-orang. Saat ketika kita berjalan dengan seorang wanita, orang tahu bahwa ini adalah istri kita. Ini nggak pernah ada walimah, nggak pernah apa, kok moro-moro boncengan dengan wanita. Akhirnya dirasani orang. Mungkin Anda sudah menikah, tetapi Anda tidak mengumumkan atau tidak memberitahukan orang-orang, Anda membuka celah orang lain berbuat dosa. Lihat baiknya Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan, stop. Ini Sofia, ini istri saya. Ya subhanallah, ya Rasulullah, siapa buruk sangka ke jenengan? Nah, seperti itu. Baik. Kemudian kaum muslimin, pernah ada seorang laki-laki dari Persia. Ya, dia orang Persia. Dan ia tetangga Rasulullah SAW. Punya keahlian masak. Ia punya keahlian memasak. Satu hari ia masak, lalu ia mengutus seseorang atau beliau sendiri yang datang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wa hadhihi. Terus bagaimana yang ini? Apa juga diundang? Kata orang Persia tersebut, la, enggak ya Rasulullah, ini undangannya untuk satu orang saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, kalau begitu maaf, saya tidak bisa menghadiri undangan Anda. Fa'ada yad'u, lalu orang ini kembali mengundang Nabi. Faqala Rasulullah, wa hadhihi, bagaimana dengan yang ini? Apa juga diundang? Alias boleh ikut? Qala la, enggak ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, la, kalau begitu maaf, saya juga tidak bisa menghadiri undangan Anda. Kemudian diundang yang ketiga kalinya. Ya, orang ini penasaran memang. Dia hendak menunjukkan keahlian masak beliau, bagaimana nikmatnya masak beliau. Ya, makanya kita itu kalau diundang orang atau didangkan makan saja. Karena ada kalanya tujuan tuan rumah itu di antara tujuannya ingin menunjukkan bagaimana kelezatan masakan dia. Jadi makan saja, makan, jangan ditolak. Ya. Yang ketiga kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bertanya, bagaimana dengan ini? Kata, "Na'am." Ya, termasuk juga yang diundang ya Rasulullah. Maka Nabi pun bangkit bersama Aisyah, lalu keduanya saling dorong-mendorong, ya, berdua saling dorong sampai dulu. Sampai tiba di rumah orang tersebut. Subhanallah. Ya. Alias apa kaum muslimin? Bahwa satu undangan selain walimah itu tidak wajib. Memenuhi undangan orang yang mengundang selain walimatul urs tidak wajib. Ini terbukti Nabi diundang tapi Nabi menolak.
kecuali kalau istrinya diajak serta. Yang kedua kaum muslimin, yang kedua bahwa ini hal yang jarang dilakukan oleh Nabi. Ini jarang dilakukan oleh Nabi. Alias diundang beliau nolak, atau setiap kali diundang ngajak istrinya enggak juga. Ini hanyalah peristiwa yang jarang-jarang. Ya. Jadi boleh jadi satu karena orang ini terkenal enak masakannya, eman. Nabi kalau merasakan sendiri gimana? Dia juga ingin melibatkan istri untuk menikmati makanan tersebut. Makanya kata Nabi, ini bagaimana diundang juga? Kalau tidak ya saya tidak. Kalau ya, ya. Ya, Masya Allah. Ini kan luar biasa kaum muslimin. Ya, mengikut sertakan istri dalam undangan atau santapan makan. Ya, kadang ini suami di luar rumah sering makan enak, jalan bersama kawan-kawan makan ikan bakar lah, kemana lah. Istri yang sibuk menunggu di rumah, ya, tinggal mendapatkan bau makanan di bajunya, ya, tinggal dicuci dan lain sebagainya. Istri tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kalau ada cara-cara seperti itu, para ummahat boleh nggak ikut? Pertanyaannya gitu misalnya. Nah, oh ya, ada juga ummahat jatahnya untuk ikut. Nah, ikutlah aja serta kalau memang para istri memungkinkan untuk ikut. Jadi jangan bikin acara ya acaranya semua para laki-laki. Istri yang susah payah di dapur membuat olahan makan untuk suami. Baik kaum muslimin. Berikutnya Anil Aswad. Aswad ini seorang tabi'in. Ia berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Saya pernah bertanya kepada Aisyah tentang apa yang diperbuat oleh Nabi kalau di rumah. Ya, begitulah para sahabat selalu penasaran, mau cari tahu apa yang diperbuat oleh Nabi. Mengingat Nabi itu adalah qudwah, suri toladan. Maka bukan aib jika seorang bertanya tentang kondisi seorang alim. Bagaimana kondisinya di rumah atau lain sebagainya. Ya. Kecuali kaum muslimin untuk menanyakan hal-hal yang tidak berfaedah. Misalnya mau cari tahu tentang bagaimana orang itu, tentang ibunya, tentang apa melalui anaknya. Anak kecil kan biasa polos. Ditanya, ibumu itu masak apa aja kalau pagi? Ibumu biasa ribut gak dengan bapakmu? Atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengungkit aib, mencari aib. Walaupun dia sebenarnya tidak maksudkan seperti itu. Maka hindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kecuali jika ingin mengambil ibrah, faedah, maka Anda bisa bertanya dengan hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Jadi jangan bertanya, apalagi memanfaatkan anak kecil untuk menanyakan kondisi rumah tangga seorang. Kita tidak hanya menanyakan tentang ustadznya atau siapapun kaum muslimin. Ya, saudara kita misalnya kita ingin tahu lebih dalam anak kecilnya, kita ajukan beberapa pertanyaan ala wartawan. Ingin tahu secara rinci apa yang terjadi dalam rumah. Tidak boleh, ini berdosa. Ini nanti serupa dengan tajassus, ya, mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin, apa jawab Aisyah ketika ditanya tentang apa yang diperbuat Nabi saat di rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, yakunu fi mihnati ahlihi. Ya, jadi pertanyaannya tadi kami ulangi. Su'ilat ma kana an-nabiyyu yasna'u fi baiti. Apa yang biasa diperbuat Nabi saat beliau di rumah, alias ketika beliau sedang di medan jihad, di medan dakwah. Apa yang beliau perbuat saat di rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Beliau senantiasa membantu pekerjaan rumah istrinya. Ya, pekerjaan rumah. Dalam riwayat yang lain, beliau kadang menjahit pakaian beliau, mencari kutu di baju beliau, kemudian memperbaiki sendal yang rusak, memerah susu kambing dan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain. Ya. Fa idza hadaratis shalah,
ketika tiba waktu sholat, kharaja ila sholat. Maka Nabi keluar menuju ke masjid untuk sholat. Lihat kaum muslimin, bagaimana Nabi memanjakan istrinya. Di mana Nabi SAW adalah seorang pemimpin yang tidak selalu minta untuk dilayani. Apa-apa dilayani. Kopi dilayani. Ya. Untuk carikan baju di lemari dilayani. Ya. Nyari HP istri juga yang disuruh. Ya. Apa-apa istri. Ya. Ini tidak baik seperti ini kaum muslimin. Hal-hal yang bisa kita kerjakan, lakukan. Ya. Bahkan kalau terlihat istri mungkin sudah payah dan lain sebagainya, sibuk urusan anak, kalau antum punya kalian masak, bantu istri masak. Bukan aib kalau kita membantu istri untuk mencuci. Bukan aib kalau kita juga nyapu-nyapu rumah, nyapu-nyapu halaman dan lain sebagainya. Ya. Kadang kita pasif, sehingga anak-anak kita mencontoh, baik anak laki ataupun anak perempuan. Yang laki beranggapan berkata bahwa, oh kalau jadi suami memang begini ya posisinya, enak memang ya. Ya, sehingga nanti ketika dia menikah, istrinya mungkin punya adat yang berbeda. Mas, tolong mas, apa kamu ini? Apa-apa, kerjakan sendiri. Istri memang itu pekerjaan dia, bukan pekerjaan suami. Suami itu cari nafkah. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia mencontoh. Ya, dia mencontoh apa yang telah diperbuat oleh sang ayah ketika yang masih di usia-usianya yang masih kecil. Coba seandainya anak itu melihat, ayahnya rajin nyapu, ayahnya juga nyuci, anak ketika dewasanya dia melakukan hal yang sama. Juga anak-anak perempuan kita akan mencontoh hal yang sama. Oh, memang istri harus begini. Memang suami itu raja, dia harus duduk manis, gak boleh disuruh sedikit pun. Jangan, aib bagi seorang istri menyuruh suami. Gak boleh minta bantuan. Pokoknya suami itu harus dibuat senang kalau mau surga. Gak begitu kaum muslimin. Ya. Jadi berilah contoh kedua yang baik kepada anak-anak kita. Contohlah Nabi SAW. Jika ada kelonggaran, ya, memungkinkan kita untuk membantu, maka bantulah. Nah, demikian kaum muslimin. Sebenarnya ada lagi hadis panjang tentang Nabi begitu setia mendengar cerita Aisyah. Aisyah bercerita dengan cerita yang durasinya panjang. Ya. Nabi dengan kesibukannya seperti itu menyimak. Dan betul-betul menyimak. Bukan pura-pura, tapi sebenarnya nggak nyambung. Nabi menyimak sehingga Nabi bisa memberikan komentar yang tepat dari apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu cerita tentang 11 wanita, ya, di masa sebelum Rasulullah. 11 wanita berkumpul menceritakan tentang kondisi suaminya dan tidak ada yang dirahasiakan. Ya. Dan Aisyah cerita satu persatu, dari wanita pertama, wanita kedua, wanita ketiga, keempat, kelima, sampai wanita yang ke-11 bercerita. Dan cerita itu tampaknya menarik, dan kita buat satu majelis khusus untuk itu. Ya, kita juga ingin mendengar cerita Aisyah tentang 11 wanita itu, tentang karakter-karakter suami yang mereka miliki. Jangan-jangan kita ada bagian dari mereka, dari karakter tersebut. Dan Nabi ketika mengamati, Nabi merasa bahwa dari sekian karakter dia ada di karakter yang ini, sehingga beliau mengomentari, posisiku sama dengan posisi ini terhadap dengan ini. Nah, nanti kita bisa banding-bandingkan nanti insyaallah untuk di pertemuan mendatang. Baik, jika ada pertanyaan kami persilakan untuk bertanya. Ya, fika barakallah. Ya. Berkaitan dengan hadis, sungguh seorang mayit disisa di dalam tubuhnya karena diratapi. Nah, ini penjelasannya seperti apa? Ya, sesungguhnya mayit itu disiksa bibukai ahlihi, disebabkan karena tangisan keluarganya. Baik kaum muslimin, tangisan di sini tentu
bukan tangisan yang melebihi batas. Jikanya sekedar tangisan biasa, tidak melebihi batas, maka hal ini hukumnya mubah. Nabi SAW ketika Ibrahim meninggal dunia menangisi kepergian putranya, dan beliau berkata, innal aina latadma, mata ini betul-betul mengalirkan air mata, wa innal qalba lahzan, hati ini betul-betul bersedih karena berpisah denganmu wahai anakku Ibrahim. Ya, jadi boleh saja menangisi mayit, tetapi kaum muslimin, jika melebihi batas, ya, di mana sampai keluar ratapan-ratapan, baik ucapan ataupun tindakan. Kalau tindakan apakah menyobek bajunya, atau menjambak rambutnya, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, maka mayit bisa disiksa karena itu. Tetapi